Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kelompok 1 akan membahas mengenai konsep tabungan dan investasi dalam perspektif Islam. Yang terhormat dosen pengempu ekonomi makro Islam yakni Ibu Dian Reski Pangestu SAME. Adapun anggota kelompok 1 Andita Gustia, Natila Anggreni, dan Nur Muhammad Rahmat. Bagaimana sih teori tabungan dalam ekonomi konvensional dan Islam? Yang pertama, teori tabungan dalam ekonomi konvensional. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan. Tabungan disimpulkan dengan S atau bisa juga disebut selisih langsung antara pendapatan nasional dengan konsumsi agregat S sama dengan Y kurang C. Yang kedua, teori tabungan dalam ekonomi Islam. Definisi tabungan menurut M. Najatullah Siddiq, Role of the State in the Economy and Islamic Perspective, The Islamic Foundation, Leicester UK 1996. Bermakna dua. Pertama, tabungan yang ditujukan untuk berjaga-jaga dan tabungan yang ditujukan untuk investasi. Tingkat tabungan dari seorang individu dalam teori Islam juga tidak terlepas dari pertimbangan kemaslahatan umat secara keseluruhan. Pada kondisi tertentu di mana masyarakat begitu membutuhkan harta atau dana, maka individu yang memiliki dana lebih akan mengurangi tingkat tabungannya atau lebih tepatnya mengurangi tingkat kekayaannya untuk membantu masyarakat yang kekurangan. Mekanisme ini dapat berupa mekanisme sukarela atau mekanisme yang mengikat. Artinya, negara memiliki wewenang dalam memaksa individu yang berkecukupan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dengan mengenakan pajak khusus. Dengan demikian, tingkat tabungan dalam Islam memiliki korelasi yang kuat dengan kondisi ekonomi. Teori investasi dalam ekonomi konvensional dan Islam. 1. Teori investasi dalam ekonomi konvensional. Secara singkat, investasi atau investment dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada. Istilah lain dari investasi adalah akumulasi modal atau pembentukan modal. Yang kedua, teori investasi dalam ekonomi Islam. Teori investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tentu berbeda dengan teori investasi konvensional. Perbedaannya karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini tentunya tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Bentuk pengeluaran investasi. A. Investasi tetap bisnis, yaitu pengeluaran investasi untuk pembelian berbagai jenis barang modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. B. Investasi residensial, yaitu pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya. C. Investasi persediaan, yaitu berupa pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Faktor yang memengaruhi seseorang memilih menabung dan berinvestasi. 1. Faktor yang memengaruhi tabungan dalam konsep ekonomi konvensional. A. Kekayaan yang telah berkumpul. B. Suku bunga. C. Sikap berhemat. D. Keadaan perekonomian. E. Distribusi pendapatan. F. Tersedianya tidaknya dana pensiun yang mencukupi. 2.
Faktor menabung dalam konsep ekonomi Islam. Alokasi anggaran konsumsi seorang muslim akan memengaruhi keputusannya dalam menabung dan investasi. Seorang biasanya akan menabung sebagian dari pendapatannya dengan beragam motif, antara lain A. Untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian masa depan. B. Untuk persiapan pembelian suatu barang konsumsi di masa depan. Dan C. Untuk mengakumulasikan kekayaannya. 3. Faktor investasi dalam konsep ekonomi konvensional. A. Tingkat keuntungannya yang diramalkan akan diperoleh dan suku bunga. B. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. C. Kemajuan teknologi. D. Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. E. Keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dan yang terakhir, faktor investasi dalam Islam. Menurut Menuli tahun 1995, investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam dipengaruhi oleh 3 faktor. 1. Ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif. 2. Dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi. Dan ketiga, tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan 0. Sekian dari kelompok kami. Akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.